Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kutlapas sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini di studio MBC kita sudah ada dewan juri kita, Mbak Ana Anggraini. Hai. Dan kemudian salah satu peserta MBC kita, Mbak Lala, ownernya Les Privat Basmala. Ya, Assalamualaikum. Nah, jika Mbak Lala berhasil melewati challenge kita di sesi yang kedua ini, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah utama ketika setelah melewati beberapa kompetitornya yang ada di batch 1 ini. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai. Baik, apakah Anda siap? Siap, semangat. Wah, ini dari suaranya aja semangatnya sudah kelihatan. Awas nanti kalau nervous dan lemes. Baik, untuk yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana ketiga challenge saya apakah sudah dilakukan dan berhasil dilewati? Nah, untuk challenge yang pertama yang mendapatkan sampai akhir tahun nanti mendapatkan 50 peserta. Dari podcast kemarin masih nambah 1. Masih nambah 1. Iya. Intinya nambah ya. Nambah Oke, intinya. Next, terus? Kemudian untuk tutor laki-laki, saya masih berusaha belum mendapatkan karena sudah saya tawarkan, tetapi belum ada konfirmasi kembali. Oke. Karena mungkin terkait imbal balik, kemudian jarak tempuh rumah. Ini kan saya tawarkan ke yang murid baru, tapi belum ada konfirmasi. Intinya saya belum mendapatkan. Oke. Kemudian untuk yang jenjang SMA saya juga belum mendapatkan. Jadi yang challenge yang sudah terlewati menambah 1. Dari Itu. 3 challenge. Iya. Oke. Baik, Mbak Ana ada pertanyaan nih untuk Mbak Lala. Silakan. Oke, menarik ya karena ini di bidang jasa ya Mas, termasuk ya, di bidang jasa. Tadi ada strateginya ke penambahan 50 murid. Sampai akhir tahun. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, untuk mencapai target Mbak Lala itu apa sih yang dilakukan? Baik, jadi dari segi marketingnya mungkin ya, yang perlu saya genjot lagi untuk supaya challenge itu terlampaui dan bahkan mungkin nambah, semoga marketing saya melalui media sosial. Dan nanti di awal tahun pembelajaran ini, semester baru, itu saya akan menyebar brosur di sekolah-sekolah yang ada di kota maupun di Kabupaten Kediri. Seperti itu, dengan memanfaatkan media sosial saya dan bimbel saya. Kemudian saya juga akan mempromosikan lewat brosur secara hard copy seperti itu ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten dan Kota Kediri. Jadi strategi marketingnya melalui media sosial, kemudian brosur. Iya. Apakah ada yang lain lagi? Getok tular istilahnya kalau orang Jawa seperti itu. Mungkin saya akan kirim juga broadcast di Telegram, kan ada kelompok bimbel juga se-Kabupaten Kediri Raya. Saya juga akan memasukkan di situ. Pernahkah Anda mendengar tentang istilah haki? Yang saya tahu haki itu hak intelektual, hak kekayaan intelektual, akronimnya dari hak kekayaan intelektual. Jadi menurut saya itu seperti melindungi ya hak cipta dari seorang pengusaha, istilahnya seperti itu. Pengusaha, pencipta, artis seperti itu. Jadi kayak melindungi brand atau bakat yang seseorang itu miliki. Jadi biar diakui dan legal. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, menurut Mbak Lala, di usaha Mbak Lala ini penting nggak hakinya? Sangat penting karena ini kan berkaitan juga dengan jasa dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan maupun mendampingi siswa ya istilahnya. Jadi haki ini sangat diperlukan untuk menunjukkan kualitas bimbel saya, untuk biar orang tua atau wali murid itu tahu, oh ternyata kesungguhan atau kualitas bimbel ini benar-benar terpercaya. Jadi haki ini sangat penting. Bagaimana dengan perizinannya? Dengan perizinannya untuk Bimbel. saya belum mengetahui dan mempelajari itu. Jadi semoga nanti saya ada ilmu
untuk memperoleh izin bimbel saya. Oke, jadi bimbelnya izinnya masih baru diurus ya? Ya, masih. Oke, berarti tambahan satu challenge lagi nih ya. Akhir tahun ini sudah harus selesai izin bimbelnya. Dilegalkan. Iya, saya kira izin sekarang dipermudah kok. Jadi kenapa tidak? Jadi agar bisa semakin tenang ya dalam membuat usaha. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara Anda untuk menghadapi kompetitor dengan produk yang sama? Nah, kemarin sudah pernah saya singgung, tapi saya ingin didetailkan. Kompetitor Anda semakin hari ini kan semakin banyak, apalagi cara marketing Anda juga cara yang konvensional. Jadi bagaimana Anda menghadapi ini? Di sekitar tempat wilayah saya itu bahkan sudah ada 5 bimbel yang bergerak sama. Jadi kelompok belajar maupun privat. Namun saya menghadapi kompetitor-kompetitor saya yakin dengan kualitas bimbel saya dan program khusus yang kami jalankan, insya Allah itu akan menambah nilai plus dari bimbel saya. Jadi saya selama ada Allah saya percaya, saya yakin atas usaha kami untuk mengembangkan bisnis di bidang bimbel saya ini. Sedikit masukan aja ya kayaknya ya Mas ya. Untuk pertanyaannya sih sudah saya tangkap tadi ya. Jadi memang perizinannya belum ada. Untuk menghadapi kompetitor itu bagaimana? Tadi kan Mas Ervan bilang gitu ya. Jadi untuk bersaing dengan kompetitor itu Mbak harus menciptakan ciri khas dari bimbel itu apa sih? Gitu. Jadi Mbak harus membuat image para orang tua bahwa aku bimbelnya basmalah, bahwa aku menitipkan anak di basmalah itu ada sesuatu gitu loh, ada gregetnya gitu loh di situ. Itu bisa nggak Mbak Lala bikin gitu? Iya bisa. Jadi di bimbel saya itu kan juga ada program khusus yang tambahan belajar mengaji Al-Quran, tapi itu untuk peserta didik yang Muslim. Nah, itu juga bisa menjadi poin di bimbel kami untuk menghadapi kompetitor yang lain. Mungkin kalau kompetitor yang lain hanya bimbel sebatas memberikan ilmu pelajaran, ilmu sekolah, tapi kalau di bimbel saya itu ada program unggulannya untuk tambahan mengaji Al-Qur'annya. Untuk lainnya misalnya yang mau ke bimbelnya Mbak Lala ke basmalah itu misalnya ada fasilitas antar jemput atau mungkin free makan di situ gitu, ada? Kalau itu belum ada. Kan bisa direncanakan ya? Bisa direncanakan. Itu kan termasuk servis dari bimbel Mbak sendiri. Iya. Gitu sih. Iya. Jadi kalau dari Oke. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir. Kemarin mengatakan seandainya bisa lolos di sesi kedua ini dan mendapatkan hadiah utama dari saya, maka Anda ingin merenovasi kantor ya kemarin untuk tempat bimbel. Bukan merenovasi Pak, tepatnya untuk istilahnya kontrak pengadaan kantor. Oh ya, sewa dan pengadaan kantor. Iya. Oke. Sudah ditemukan tempatnya? Di sekitar Merican. Tapi kalau di daerah kota itu saya lihat kok harganya masih mahal. Alternatif kedua itu di daerah Banyakan. Baik, nanti akan coba diperhatikan oleh tim teknis kami. Iya. Dan semoga Anda termasuk yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari saya. Amin. Baik, itu tadi sesi kedua dengan Mbak Lala, dan memang agak nervous bagaimana gitu kelihatannya. Nah, itu tadi sesi kedua interview kita dengan Mbak Lala. Semoga Mbak Lala bisa memenangkan challenge ini. Amin. Oleh karena itu, jangan lupa bagi pendukungnya Mbak Lala, like, subscribe, serta komen untuk memberikan support dan mental bagi Mbak Lala. Juga jangan lupa follow di Instagram saya bukancoach.id. Sekian dari saya Mas Irfan dan saya Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.